Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di materi kali ini. Kita akan melanjutkan dari materi yang sebelumnya, di mana sebenarnya kita sudah membahas terkait feeder. Nah, di materi kali ini kita akan coba membuat sebuah faktor, ya, di mana faktor itu adalah seperti bisa dikatakan pabriknya data yang nantinya akan bisa digunakan untuk disimpan ke dalam database sebagai data contoh gitu ya, ketika kita membuat develop aplikasi kan seperti ini. Kalau kita butuh data ini kan harus kita isi sendiri. Kalau di teman sebelumnya kan seeder kita masih secara manual mengisi data sendiri. Di pertemuan kali ini kita akan coba membuat sebuah factory, ya, itu adalah kumpulan data yang dimasukkan ke dalam database nantinya melalui seeder, gitu kan. Nah, jadi seedernya ini nanti dia akan memanggil factory, ya. Kalau sebelumnya kan seedernya kita isi langsung, ya, dimana di dalam seeder ini, nah ini ya, kita melanjut yang materi seeder yang sebelumnya. Di dalam seeder ini kita isi sendiri. Tetapi kalau sudah menggunakan factory, seedernya itu dia memanggil factory yang nanti data-data seperti ini itu sudah dibuatkan oleh factory-nya secara langsung. Ya. Nah, dimana di dalam factory itu nanti ada yang namanya library packer, ya, library packer yang digunakan untuk membuat data dummy, ya, data bohong, ya, yang sudah disediakan oleh Laravel, gitu ya. Sehingga mempermudah kita lah intinya, gitu ya, lebih enak. Oke, stepnya adalah di sini ya, seperti di modul. Nah, di dalam command prompt kita nanti kita buat sebuah factory, gitu ya, dengan perintah php artisan make factory. Nama factory-nya apa, gitu ya. Kalau sebelumnya kan sudah ada, gitu ya. Adanya di mana sih kalau factory? Adanya di dalam folder database, ya. Lalu di dalam folder factories. Ini kan kalau yang sudah ada hanya ada satu, user factory. Nah, seperti ini. Nah, ini kan sama seperti yang di seeder kita buat. Ini nama, email, password. Di dalam factory-nya pun sebenarnya nama, email, password, gitu ya, sudah dibuatkan oleh Laravel-nya, ya, secara langsung, tinggal kita pergunakan nanti di seedernya. Nah, cara menggunakan di seedernya adalah kan sebelumnya pas kita buka ini udah ada nih, gitu ya, tapi diberikan tanda komentar sehingga tidak aktif. Ini bisa kita pergunakan seperti ini. Nanti kita sebenarnya sama seperti ini, ya, user create, gitu kan. Nah, tinggal di sini. Cuma kalau tidak ada apps-nya tadi, ini pasti bisa error kalau kita belum memanggil ini. Karena di atasnya kita sudah use modelnya, nah maka pemanggilannya cukup seperti ini. Ya, jadi lebih simpel di sheet-nya. Ya, tinggal kita panggil factory-nya 10. Maksudnya 10 ini adalah berapa data yang akan kita munculkan nantinya. Ya. Nah, create itu dia langsung membuat, nanti akan langsung disimpan ke dalam database sehingga database-nya akan terisi. Nah, user factory ini nanti kalau kita menggunakan metode seperti ini, berarti untuk yang ini ya kita berikan komentar atau kalian hapus, gitu ya, nantinya, karena sudah diwakili oleh ini, ya. Data yang ini dari mana? Dari sini nih, dari folder database factories, gitu kan, sudah ada user factories. Nah, isinya ini. Nanti dia akan mengisi data menggunakan library packer, gitu kan, name packer, gitu kan, email, gitu kan. Ini udah ada. Packer ini adalah sebuah library. Kalau kita misalkan lihat di
kita coba masuk ke web Laravel-nya, ya, Laravel ini, masuk ke web Laravel-nya, kita masuk ke dokumentasinya, coba kita cari ada apa ya? Nah ini ya, testing define model factory. Ini ya, ini sama seperti yang sudah ada nih, contohnya seperti ini. Nanti cara membuat factory-nya ditempatkan di public function definition. Nah isinya mau apa? Ini untuk membuat data dummy atau data contoh, karena di dalam factory ini dia sudah menggunakan packer ini ya, PHP library. Nah ini nanti kita bisa masuk ke dalam packernya ya. Ini kita masuk ke sini. Nah ini ya, kita masuk ke sini. Nah tinggal kita di sini cari nanti kita butuh untuk apa sih misalkan. Nah tinggal kita apa namanya, tentukan. Ini kan web title yang udah ada nih, tinggal kita cari apa namanya, properti yang dibutuhkannya apa, misalkan name, title. Nah ini udah ada, nanti tinggal di create. Dan untuk packer ini pun nanti lokasinya bisa disesuaikan dengan negara mana kita maunya. Nah nanti namanya akan menyesuaikan. Kan kalau kita lihat di mana ya tadi, di sini kan ada name. Nah ini save email. Nah ini adalah apa, properti yang sudah disediakan oleh packer ini. Kita akan coba pergunakan. Nah berarti ini komentarnya saya pindahkan di sini. Ini saya enter dulu ya ke bawah, saya pindahkan ke sini. Ini kalian nanti mau dibiarkan komentar atau mau dihapus juga silakan. Karena untuk create usernya nanti kita nggak pakai yang ini kalau sudah ada factory-nya, kalau sudah menggunakan factory ya. Oke, ini di save aja dulu, nanti kita coba sesuaikan untuk jumlah dan kebutuhannya. Nah berikutnya adalah kita coba create dulu untuk yang factory blog, untuk yang mengisi data ke dalam table blognya gitu ya. Nah, walaupun ini nanti kan ada kategori, untuk kategori nanti akan saya minta kalian yang membuatnya. Saya akan contohkan untuk yang blog. Nah caranya adalah seperti yang di modul PHP artisan make factory name factory atau nama factory-nya apa. Oke, kita coba buat di sini. Berarti PHP artisan make pick2 factory gitu ya. Lalu nama factory-nya apa? Misalkan ini saya blog factory gitu ya. Enter. Dia akan meng-create-kan sebuah factory baru yang nantinya bisa kita isi dengan data dummy dari artikel blognya gitu ya. Oke, setelah dibuat, nah sebenarnya kita bisa bikin factory ini pada saat membuat model gitu ya. Cuman kita belum buat karena kan materinya step by step ya. Oke, kalau sudah dibuat blog factory-nya, nah ini ya, kalau kita lihat di ini sudah muncul nih blog factory. Nah ini kan masih kosong, beda dengan yang tadi ya, yang apa, user factory. Nah ini masih kosong. Kalau kita lihat di modul, nah kita isi yang public function definition-nya dengan ini, title-nya apa, lalu slug-nya apa gitu ya. Nah ini tuh kayak sentence, slug, paragraph, ini adalah properti yang ada di packer ini, yang digunakan untuk mengisi nanti datanya tuh mau apa gitu ya. Agar kita tahu kebutuhan ini ya, nanti kalian bisa cari di sini, di apa namanya, di packernya langsung gitu ya. Kebutuhannya apa nanti kalian tinggal cari. Nah misalkan ini paragraf, sehingga oh nanti penulisannya tuh seperti ini ya, sentence gitu kan. Tinggal kalian baca aja dokumentasinya sehingga bisa membantu kalian. Kita coba buat di dalam blog factory ini. Nah di sini ya, kita tambahkan yang pertama adalah title gitu ya.
$this hacker, nama library-nya gitu ya. Nah, lalu nama propertinya apa gitu ya. Misalkan kalau title tadi yang pakainya, saya pakainya sentence ya. Oh, ini nggak ada sentence. Nah, seperti ini ya. Koma, koma ini jangan titik koma. Nah, setelah title slug gitu ya. Tinggal cari aja nanti sesuaikan dengan kebutuhan kita, karena kan packer ini adalah library untuk ya membantu kita apa ya, menambahkan data lah gitu kan. Dia sudah otomatis nanti dibuatkan. Packer ini slug gitu ya. Ini berikutnya adalah bagian ya. Bagian kita pakainya paragraf jadi ya, hanya satu baris saja. $this hacker seperti ini, paragraf ya. Lalu berikutnya adalah body. Nah, ini ya. Untuk yang body sama kita pakainya paragraf juga, karena kan banyak ya. Nah, cuman nanti di sini paragrafnya itu bisa kita tentukan ya dengan ini mt run gitu. Jadi random gitu ya, dibuat random. Nah, kita bisa menentukan seberapa banyak datanya ya. Misalkan minimal 5 paragraf, maksimal adalah 10 paragraf. Jadi kayak gini ya. Di random nanti paragrafnya itu berbeda-beda, ada yang 5, ada yang 6 dan sebagainya sesuai dengan apa yang sudah di-set oleh packer ini nantinya. Berikutnya adalah user ID dan kategori. Nah, untuk user ID dan kategori kalau kita lihat di dalam modul ini dicontohkan random 1 sampai 4. Jadi maksudnya adalah ini usernya nanti minimal 1 dan maksimal adalah 4. Nah, ini langsung di set saja karena kan kita nggak tahu ya usernya berapa gitu. Nah, di sini saya contohkannya minimal 1, maksimalnya 4 ya. Dan kategorinya minimalnya 1, maksimalnya adalah 3. Sehingga kita nanti bisa langsung menentukan kalau usernya kita bisa create 4 dan kategorinya kita bisa create 3, misalkan seperti itu ya. Oke, berarti di sini kita tambahkan user_id ya dengan mt randomnya ini langsung 1, 4 ya. Ini nggak pakai packer ya. Ini kategori underscore id gitu ya. Nah, seperti ini juga kita buat random 1 sampai 3. Jadi sudah kita tentukan banyaknya data adalah minimal 1, maksimal 4 untuk user dan 1 maksimalnya 3 untuk kategori. Nah, ini nanti kita tentukan di user dan kategorinya ya, sehingga tidak boleh melebihi 4 dan melebihi 3 untuk kategori. Nah, kalau sudah ini kita save ya. Kalau sudah nanti kalian save. Nah, berikutnya setelah kalian save untuk yang blog factory ini, kita kembali ke yang seedernya di database seeder. Kan sebelumnya seperti ini. Nah, untuk yang ini blog ini boleh ke bawah kalian berikan komentar dulu seperti ini gitu ya, atau hapus ya, enaknya kalian saja, karena nanti di dalam blog ini bisa agak ke atas saja. Nah, di dalam blog ini kita buat seperti yang ini, kita buat seperti yang
user. Cara pemanggilannya atau create-nya adalah di sini berarti blow gitu ya. Titik 2.2 factory seperti ini. Misalkan saya buat 20 create ya. Titik koma. Jadi maksudnya adalah nanti di dalam model blog atau table blog akan dibuatkan 20 artikel ya. Kan kalau tadi kita buatnya kayak ini 4 aja udah banyak. Nah, nanti ini akan dibuatkan 20 gitu ya. Nah, kalau yang kategori tadi kan karena di factory blognya kita buat maksimal 3 ya udah. Ini sudah 3. Nah, untuk usernya ini kan tadi di setnya adalah 1 sampai 4, berarti ini kita buat aja. Jadi ketika di save, ketika ini kita create, maka secara random nanti artikelnya di sini tuh dia akan usernya nomor berapa ya, dan kategorinya berapa otomatis dibuatkan oleh si factory-nya ini. Ini ya, kalau sudah seperti ini, step berikutnya karena ini sudah ada datanya gitu ya, kita hilangkan. Nah, cara menghilangkan datanya, oh ya pokoknya ini sudah gitu ya. Setelah kalian buat blog factory-nya, lalu di DB sheet-nya kita modifikasi karena kan factory itu nanti dieksekusinya oleh seeder yang akan menjalankan untuk dimasukkan data yang di dalam factory itu ke dalam database gitu ya. Nah, jadi ya seperti ini. Oke, nah tapi sebelum kita melakukan migrate atau memperbaiki ini ya data yang ada di dalam table, nah, di sini saya akan coba memodifikasi untuk yang factor lokalnya agar nanti bahasanya menjadi Indonesia, nama-nama usernya jadi nama-nama Indonesia gitu ya. Jadi biar factornya dia meng-create-nya nanti nama Indonesia. Caranya adalah ini ya, file app.php yang ada di dalam folder config ya. Kita coba modifikasi. Nah, nanti kalian kalau ini udah, kita coba ke folder config dulu ya. Nanti kalian buka dulu folder config-nya. Lalu kan di sini ada file app.php, itu dibuka. Nah, kalian scroll ke bawah, cari yang namanya ini Packer Local. Nah, ini ya. Cari yang namanya Packer Locale. Kan defaultnya adalah Inggris gitu ya. Nah, ini kita modifikasi dengan menambahkan INV gitu ya. Kurung buka, kurung tutup nantinya. Ini kita buat seperti ini. Nah, di dalamnya kita tambahkan satu variabel gitu ya. Seperti ini. Locale. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti kalian modifikasi yang awalnya hanya ini saja dimodifikasi jadi seperti ini. Nah, setelah dimodifikasi seperti ini, jangan lupa di save ya. Berikutnya kalian buka file inp, cari di sini, scroll ke bawah, nanti ada ini .inp ini ya. Ini filenya. Nah, di paling bawah ya. Di sini boleh di enter, kalian buat satu buah variabel lagi, fact_locale. Jadi sesuai dengan yang tadi kita buat di sini. Nah, ini kan ya, fact_locale. Jadi sesuaikan sama dengan ID. Nah, ini ID kecil dulu, lalu underscore ID besar. Nah, ini menandakan nanti adalah factornya akan menggunakan Indonesia. Kan tadi ya kalau kita lihat di sini ya, factor itu lokasinya dia banyak tuh ya, di semua negara ada. Indonesia pun ada. Nah, ini ya Italia. Nah, ini ya Indonesia ya. Jadi tuh ya, kalau Indonesia tuh ini ID. Nah, ini makanya
di dalam sininya kita buat ID dan ID. Jangan lupa di save ya. Kalau sudah di save, sudah dirubah oleh kalian, agar ininya bisa dieksekusi dan ditambahkan ke dalam database, kita ingin punya 4 user, 3 kategori dan 20 artikel. Karena kan yang sudah ada sekarang adalah hanya 4 artikel saja. Nah, agar bisa masuk berarti tinggal kita jalankan perintah. Kalau di modul ada di paling bawah ini migrate ya, kayak tadi yang sudah sempat saya contohkan. Di sini PHP artisan migrate press strip sheet ya. Jadi kita drop dulu table yang ada, hapus, bikin ulang. Setelah dibikin ulang, jalankan sheetnya, jadi menambahkan data ke dalam table. Oke, kita lihat harusnya nanti artikelnya tuh ada 20 artikel gitu ya. Ya, kan ini udah, dropnya udah, create table-nya udah, sheet-nya pun sudah komplit. Kita lihat di dalam tabelnya. Ini kita refresh. Nah, ya, sudah ada nih 20 artikel tuh ya. 20 artikel, 3 kategori dan 4 user gitu ya. Prakoso, Rini, Nova, Budi gitu kan. Kamindi. Nah, ini adalah nama-nama yang sudah di-create oleh Packer. Kalau kita lihat di dalam webnya, kita refresh, isinya menjadi seperti ini. Nah, ini kan dibuat oleh Packernya berbeda-beda tuh ya. Banyak, ada 20. Nah, ini kalau kita misalkan klik per kategorinya ya ini nih. Oh, ini kategori yang programming gitu ya. Kalau kita klik yang network, nah ini gitu ya. Jadi sudah di-create oleh Packer kalau kategori desain. Nah, ini gitu ya. Dengan usernya yang berbeda-beda. Ini kalau diklik usernya masih belum bisa. Nah, setelah seperti ini kan kita lebih mudah lagi untuk mengisi data. Kalaupun ada perubahan ya tinggal migrate. Nah, seedernya kan sudah bisa kita pergunakan. Nah, kalau tadi kan di awal di pertemuan sebelumnya kita bikin seedernya masih manual. Nah, kalau ini sudah menggunakan factory. Nah, kalau kalian sudah tahu kan enak nanti ya step-stepnya. Nah, berikutnya setelah datanya sudah masuk semua gitu ya, kita coba modifikasi agar bisa memunculkan list per user atau per author. Maksudnya kan kalau ini kan per kategori. Nah, ini udah bisa nih per kategori. Nah, kita akan coba klik yang usernya ini atau authornya ini, sehingga kalau yang Prakoso ya nanti akan muncul Prakoso semua, seperti yang kategori programming semua. Nah, agar bisa seperti itu, stepnya adalah kita coba tambahkan ya sebuah fungsi routes baru untuk memunculkan list per user. Nah, nanti untuk view-nya kita pergunakan view blog saja, sehingga nggak usah meng-create view baru. Nah, nanti ini saya close dulu ya. Nah, kalian nanti buka file routes-nya gitu ya. Buka file routes-nya. Nah, ada di ini ya, routes lalu web.php. Nah, ini kan ada yang list per kategori, ada yang all kategori. Nah, kalian bisa ambil yang ini, yang list per kategori boleh kalian copy. Nah, nanti di paling bawah ini paste. Ini ganti jadi list per user ya. Ininya diganti jadi author gitu ya. Lalu ininya diganti jadi user ya. Seperti di modul gitu ya, author, user. Nah, ini diarahkan ke model user. Nah, ini variabelnya kita ganti jadi user ya.
Ini view-nya kita pakai yang blog saja ya. Ini ya, yang ini ya, blog.blade.php yang untuk memunculkan artikel keseluruhan, kita pakai yang itu. Title-nya boleh kalian ganti sesuai keinginan kalian nanti mau apa. Misalkan saya ganti jadi user blog gitu ya. Ininya kita ganti jadi user. Nah, ini dihapus ya. Oke, ini error nih ya. Ini error kenapa? Karena namespace-nya di atas kita belum tambahkan. Nah, ini kita copy, ini ganti jadi user ya. Oke, ini errornya udah hilang ya. Oke, rows-nya kita udah tambahkan satu buah rows baru. Nah, setelah kita menambahkan rows-nya, lalu kita modifikasi nih untuk yang blog.blade.php-nya agar ketika usernya diklik itu dia akan memunculkan list per user, artikel per usernya gitu ya. Nah, kita coba berarti yang ini blog. Nah, ini ya, yang blog.blade.php-nya kalian buka. Nah, di sini kan masih apa namanya, masih menggunakan tanda pagar gitu ya harapnya. Kalau yang ini sih udah memunculkan ya. Nah, ininya berarti kita modifikasi, kita tambahkan seperti yang di modul. Oke, ini author garis miring blade-nya gitu ya, $post panah lalu user lalu panah lagi ID ya. Nah, ini ya, tambahkan seperti yang di modul di harapnya ini yang tadinya tanda pagar. Setelah itu kita coba kita refresh. Nah, kalau saya klik yang Prakoso Pirgantoro, wah ternyata masih not found gitu ya. Oke, kenapa not found? Kita lihat. Oh, ini kurang S karena kan di yang web ini authors. Nah, ini ya authors. Ini kurang S. Tambahin S, save. Kita lihat lagi, kita refresh. Kita coba klik lagi. Kita tunggu hasilnya. Nah, variabel post katanya. Kita lihat lagi. Oh, ini. Oh, ini kan post ada S. Nah, ini S-nya hilangkan ya. Post jadi nggak posted. Ya, kalau sudah di save, ini kita refresh lagi. Nah, udah ini ya yang Prakoso semua ya. Ini Prakoso ada banyak gitu ya. Jadi kalau misalkan kita klik yang Budi Hutapea, nah, ini yang Budi Hutapea semua. Nah, jadi sudah memunculkan gitu ya artikel per. Jadi kita bisa klik per author atau per kategori, kita mau yang mana gitu ya. Nah, ini kan kalau ini yang untuk yang globalnya, nanti untuk yang single postnya atau yang kategori postnya pun silakan ditambahkan yang ini. Jadi tinggal kalian nanti bisa copy yang ini nih ya, yang autornya ini kalian bisa copy, dibuka yang single postnya ini di ini, nah ya ini di paste. Nah, cuman ini ditambahin tag, nah, usep gitu ya. Save. Kita coba ya, masuk ke yang read more. Nah, ini ya, kalau diklik yang ini udah muncul ya, bisa berarti. Terus berikutnya yang per kategori. Nah, ini kan ada juga nih. Nah, ini per kategori. Ini kalau diklik masih belum bisa yang per kategori. Berarti buka yang kategori.blade.php. Ini kan masih tanda pagar, kita paste di sini. Lihat,
udah sesuai, save, kita refresh. Nah ini kan per kategori ini programming. Saya coba klik yang reading notepad. Nah, ini udah bisa memunculkan reading ini semuanya. Nah, jadi seperti itu, gitu ya. Jadi kalau mau menambahkan data lebih simpel ya bisa menggunakan ini ya, factory, dan kita sudah memodifikasi agar autornya bisa diklik. Itu mungkin materinya untuk yang di pertemuan kali ini adalah menambahkan factory gitu ya yang dipanggil di dalam seeder. Nah, mungkin nanti untuk yang kategori ini kan belum ada factory-nya, masih isi langsung di seedernya. Nah, ini nanti bagian kalian yang membuat. Mungkin nanti saya informasikan lebih lanjut. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan di materi kali ini. Kan silakan dicoba. Kalau ada kesulitan seperti biasa boleh langsung ditanyakan saja agar kalian tidak bingung nantinya. Oke, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.